Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya King Uya Kuya, si Raja Aneh, si Raja Iseng, si Raja Jahil Indonesia of the world. Ya, dimana lagi kalau bukan di hari yang aneh. Aneh deh, ya memang hari yang aneh. Kita ada di depan rumah seorang artis. Nah, nanti rumah ini akan kita pasangin tulisan disita atau disegel oleh bank. Artisnya adalah Selfie. Nanti udah dibilangin sama tim kita ya, kita kerjasama ya. Bapak pura-pura nggak tahu aja. Nanti Bapak dipasangin mic ya, supaya kita bisa dengar suaranya Selfie ya. Oke, siap Pak? Ya, tos dulu Pak. Ya, oke siap. Siap-siap, Selfie datang. Ya Bu, kenapa Bu? Ini apa-apaan nih? Rumah disita gini-gini. Oh maaf Bu, itu udah saya robek tadi. Tapi terus? ada yang nempel lagi nih Bu. Nah, terus siapa yang Nggak nempel? tahu. Kamu gimana sih kalau kayak gitu cabut dong? Oke, dia mau copot tulisan disitanya. Adri, lo masuk, lo pura-pura jadi debt collector. Lo marah-marah, lo bilang nih rumahnya udah disita. Bu, itu ngapain dilepas? Hah? Bu, ini sudah peraturan kita, Bu. Saya dari bank, saya menyita rumah Ibu karena Ibu tidak bayar. Gak ada Mbak, yang ini ini rumah saya ya. Mas, Udah, Mas, ini kerjaan saya, Bu. Apa-apaan nih? Ini kerjaan Mbak. Udah Kalau Mas. Mbak cabut ini, saya akan buat lagi lupa pakai spanduk. Bodoh amatnya denger ya. Boleh gue ngomong? Boleh, silakan. Ya? Dengerin yang pertama, gue nggak pernah punya utang sama siapapun, sama bank, sama rentenir, sama siapapun, dengerin ya. Dan lu berani-beraninya datang ke rumah gue, nempelin ini, terus lu tadi datang dengan kasar. Ya, kalau emang lu bener-bener dari pihak bank, keluarin. Biasanya orang bank nelpon dulu, mana diteleponin sampai kasar kan nggak ada telepon. Saya bukan kasar, Mbak yang duluan kasar, makanya saya... Ya kasar lah, rumah orang itu tempel-tempel sita. Itu udah tugas saya, Mbak. Oh ya. Oke. Dia ngotot, dia nggak punya utang karena emang dia nggak punya utang sama bank untuk rumah ini. Lo tunjukin map yang lo bawa depan mukanya dia, pancing biar dia marah. Mbak sendiri, Saya Mbak. copot, Nggak boleh masuk, Mbak. Lu mau modus ya? Mas, udah Hah? Mas. Enggak. Lu mau modus Saya ya? cuma jalanin tugas saya sendiri. Mana sih ini tugas Nih, apaan lu? lihat Mana? suratnya. Nih, Bang, mana? suratnya. Jangan dilihatin ke mata gua juga bisa lihat. Bilang rumahnya udah disita, dia nggak boleh masuk. Kalau mau lewat, langkahi dulu mayat saya. Lo tiduran di bawah. Lu jangan masuk ke garasi gua ya. Nggak boleh masuk. Bodoh amat. Kalau nggak langkahin mayat saya dulu. Oh ya mati aja situ. Karena dia gila, udah bawa ke ya. Orang boleh. gila. Udah, biarin aja. Nggak boleh masuk. Bener Bu, nih apaan sih? saya bisa dipecat, Bu, kayak gitu. Bodoh amat gua. Lo bilang aja, Dre, kalau mau urusannya beres, bayar aja setengah utangnya ke saya gitu. Kalau gini aja deh, Bu. Asli Ibu bener-bener. bisa bayar setengahnya ke saya. Nanti saya urus. Enggak, ini benar. Ini solusi dari saya, Bu. Solusi dari gue, mendingan lu keluar dari rumah gue ya. Sebelum gue telepon polisi, karena gue nggak punya yang namanya utang ya. Gue nggak pernah pinjam ke bank, gue nggak pernah pinjam ke siapapun. Ibu, rumah ini udah dibayar lunas. Nggak ada yang namanya utang, ngerti lo? Oke pemirsa, ini Selfie galak banget karena mungkin dalam posisi dia capek, jet lag, baru perjalanan berapa belas jam dari London, pulang udah kayak begini. Dan dia marahnya gila, marah banget dan berhasil, itu tujuan kita nih. Bu, tolong, Bu. Halo? Bu, selesain dong, Bu. Apaan sih lo? Bu, selesain, Bu. Ibu jangan Gila, kasar lu dong. yang udah bikin gue emosi ya. Aduh bener-bener asli. Si Pak Enda lain kali nih kayak gini. Ya, Pak, Bu, tolong. udah biarin Bu. Tutup Pak Enda, tutup Pak. Tutup. Bu. Lu keluar nggak lu? Keluar nggak lu? Bu, jangan saya, Bu. Biar aja lu tinggal. Tenang aja pemirsa, di dalam udah ada kameramen kita juga, di dalam udah kita set, dan di dalam akan ada agent cungkring yang berpura-pura menjadi orang yang udah beli rumah ini, dan dia akan membawa bunga untuk Selfie. Oh, kunci Pak Hendra ya. Ya Bu. Oh, hati-hati. Ya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Cungkring langsung lo panggil dia, pst, pst, gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh. Si Selfie kayak mau loncat, dia kayak kaget. Lo kasih bunganya langsung ke dia, kasih bunganya dia. Entar dulu, emang udah. Halo sayang. Aduh, Hendra. Bebas. Lepas. Emang kejauhan usia Pak Hendra. Astagfirullahaladzim, Bapak. Mundur. Mas bisa nggak? Mas mundur dulu. Mas mundur dulu. Iya boleh, tapi mundur dulu. Tinggal pegang aja susah bener.
Mundur. Ngapain sih lagi buka-buka handphone? Ini siapa? Minta foto. Mundur mas, mundur nggak mas? Mas mundur. Hendra! Minta foto. Mundur dulu ya, mundur tapinya. Astagfirullahaladzim. Bener kayak mau jadi maling deh. Cakep-cakep galak bener pakai gebuk-gebuk begitu. Apaan sih ini orang kayak ikut lu? Hendra! Allah Akbar, Mama! Lu Dik takut Dik. Ya siapa yang nggak takut ya pemirsa? Mungkin pemirsa juga kalau ngalamin hal gini ada orang asing aneh masuk ke rumahnya pasti takut kan, takut ada apa-apa kan. Ini rumah saya ya. Kamu berani-beraninya masuk rumah saya? Kamu mau maling ya? Kamu mau nyuri? Sembarangan maling orang penampilan begini kok. Saya banyak duit. Udah di situ aja, udah duduk. Ibu tenang dulu. Kita duduk dulu, kita ngomong baik-baik. Baik-baik apa? Udah duduk situ aja. Saya di sini. Saya selfie nggak mau masuk loh. Dia ada di depan pintu, dia takut, dia nggak mau masuk deh. Hendra! Aduh bener-bener si Hendra jadi. Jadi gini, saya datang sini maksudnya mau menolong ibu. Tolong apaan? Yang aja masuk rumah gue. Lo bilang aja saya yang beli rumah ini. Setelah disita sama bank, saya yang beli rumah ini. Asal lu tahu aja ya, ini 5 hari yang lalu nih, udah gua beli. Gua cash bayarnya langsung. 5 hari yang lalu pas waktu gua lagi di luar negeri. Ya, 5 hari beli dari siapa lo? Lo sebutin nama kakaknya dia yang tadi gue bilang. Nama Rini Nurmila siapa? Kakak gua emang kenapa? Lu tanya kakak lu, gua udah bayar sama dia. Gua kasih tuh duit sampai berapa koper gua kasih. Gua kasih cek dia nggak mau. Gua kasih di cash. Gue telepon sekarang ya sama kakak gue ya. Telepon silakan. Selfie bingung, dia telepon kakaknya. Tapi tenang, kakaknya udah kita kompakin gak bakal ngangkat teleponnya Selfie. Duduk lo, duduk. Bebas taruh gua ke polisi udah tahu rasa deh lo. Mau diri, mau jongkok, suka gua. Ya, benar kan nggak diangkat tuh. Lah, orang dia tuh udah jual sama gua. Lu nggak percayaan sih. Kalau misalnya kamu mau tinggal di rumah ini, kamu harus nikah sama saya. Hei, gimana? Kalau lu mau nikah sama gue? Yo, gimana kalau lu mau nikah sama gue? Gue ini yang imut. Yo. Lu kalau nikah sama gue, lu bisa tinggal di rumah ini. Udah, nggak usah pikir-pikir lagi, ayo lah. Ayo. Ih, enak lu pegang-pegang tangan orang. Lu mau kemana tuh? Lo, keluar gak lo? Hendra! Oke. Pak Hendranya masuk aja bareng Andre yang tadi. Bareng debt collector yang tadi. Hendra! Sini. Nih, kamu gimana sih ya? Tadi ada orang di situ, sekarang dia masuk. Bukan iya aja. Kamu mah dari tadi iya doang. Gila lu ya. Parah banget. Astagfirullahaladzim. Aduh, Hendra. Ini masih belum bisa bayar, hah? Panggil Pak Saya RT. telepon dari tadi loh, Bu, dari bank. Panggil Pak RT dulu. Hendra sekarang panggil Pak RT dulu. Bu, tolong. Ini lunasin dulu. Lihat, Bu, saya udah diteleponin dari tadi dari pihak bank. Ayo, Bu, Kasih, Bu. ayo ke sana. Kasih banget tuh. Boleh ya? Udah bisa ngomongin Dia kasih. belum bayar utang loh. Udah tenang aja, gue ngomongin kasih ini. Kasur apaan ini bukan duit sita. Oke Andre, lu pura-pura terima telepon, pura-puranya salah rumah. Nomor rumahnya Selfie kan 9A. Lu bilang 19A ya? Dia ini apa di rumahnya? Hah? Nomor 19A. 19A. Ini nomornya nomor 9A, Mas. Bukan 19A, Mas. 19A. Ini 9A, bukan nomor 19. 9. Bos. Iya, ini nomor 9. Tapi kan foto yang bos kasih saya, iya sih, cuman emang sih beda, nggak cantik amat sih. Oke, lu bilang, oh namanya bukan Selfie Stefani. Salah orang. Oh, namanya Selfie Stefani ya. Boleh. Jadi apa, Mas? Wah, gimana sih lo? Enggak, gue nggak mau tahu. Pokoknya gue mau beli rumah ini. Nah, aja lo. Jadi lo dari tadi dari bawah, lu salah orang. Lu makanya kalau jadi kerja tuh amatiran lu ya. Jangan jadi amatiran, lu jadi yang profesional lu ya. Apalagi lu jadi debt collector apalah itu. Terus itu teman lu tolong angkut. Bisa nggak masuk? Boyong tuh temen lo. Gila ya.
Gantian sana selfie yang galak. Karena dia ngerasa salah, dia kesel banget. Salah alamat ternyata dari tadi. Cepetan ya, nggak usah pakai lama. Udah, tarik cungkring dari dalam, tapi cungkring gendong di atas lo. Bawa kopernya selfie. Wah, gimana sih? Itu Gua tas enak-enak, tas mau. turunin. Ini tas aku ya. Ini tas ini tas. Oke, lo cabut, tapi sebelum cabut gini dulu. Lo minta foto. Udah dong. Udah sih. Foto apa? Ya udah mundur dulu situ. Selfie yang lo suruh motoin lo berdua. Ya ayo, selfie aja. Iya, ini foto kita berdua. Maksudnya? Kita berdua ini fotonya, Mbak. Mbak yang fotoin. Bukannya foto sama saya? Iya, lo selfie kayak bukan sama saya katanya. Wah, Sayang, kenang-kenangan. cepetan. Yang bagus ya, Mbak. Senyum dong, Mbak. Apa sih, udah deh. Biar kita bisa merasakan. Selfie udah kesel banget, dicapek kasihan. Sebelum gue gak tega sih, orang masih jet lag, kita udah kerjain, cuma gak apa-apa. Justru makin bagus, makin gampang kenanya. Oke, pemirsa yang aneh, kita akan tetap ikutin selfie. Jadi kita kerjasama sama manajernya dan dia akan menuju ke tempat mie ayam langganan dia makan. Tapi nanti akan kita isengin dengan penjualnya akan ganti, ya. Oke, ikutin terus. Ini bakal seru banget. Oke, langsung oke. Siap-siap aja gendir. Monggo, Mbak, silahkan. Oh, Iya. bukannya itu. Mari silahkan. Biasanya siapa? Mas Ikin. Oh, kebetulan Mas Faikinnya lagi pulang kampung, Mbak. Oh, gitu. Iya. Lagi ada acara. Biasa kan, Mbak? Dua? Apa satu? Iya, Satu? biasa. Oh ya, biasa. Oke. Dua apa satu, Mbak? Dua apa? Oh, dua ya? Oh ya, siap. Dikasih, Mbak. Pak Paikin kebetulan kan lagi ada di kampung, lagi banyak acara sekarang, Mbak. Jadinya, Oh, gitu. iya. Oh, jadi Mas Ikin suka ngasih tahu gitu ke Bapak pelanggannya sukanya yang apa gitu. Kalau saya mah nggak usah dikasih tahu, udah tahu selera pelanggan di sini semua, Mbak. Oke, agent gendir, lo langsung aja layanin dia. Lo bikin atraksi mie-nya lo lempar-lempar. Gitu Pak, bikinnya. Saking lincahnya, Mbak. Ini Yang kan kemarin. biar nambah selera, udah tenang aja. Yang penting rasanya nikmat. Oke, sekarang lo kasih mie-nya doang, nggak pakai ayam, nggak pakai yang lain-lain. Ya, oke. Silahkan. Ini serius Pak. Iya. Saya lapar loh Pak. Saya itu udah kebaca seleranya. Yang seperti biasa dimakan di sini kan? Ya nggak begini, Iya, ayamnya mana, sayurnya mana. Lo bilang aja, bukan yang Mbak diet. Enggak, ini kan lagi proses diet kan? Makanya saya sudah bisa membaca, ini kan lagi proses diet, makanya nggak tak kasih ayam. Saya nggak ada diet loh Pak. Jadi pengen pakai ayam? Ya iyalah, yang biasa. Oke, dikasih. Oke, lo bikinin lagi, cuma tambahin bawang goreng doang. Monggo, silakan dicicipin. Nih, sausnya. Mari, silakan nih. Sambelnya kasar ini, silakan. begitu sih Pak. Iya. Maaf ya Pak. Terus ini paling apa? halus. Ini punya siapa? Ya. Enggak, Ini yang pakai daun bawang punya Mbak. saya itu nggak pernah pakai bawang Pak. Cicipin dulu dong. Iya. Makanya dicicipin dulu enak. Iya. Enak. Ya, Bapak ini keterlaluan ya Pak ya. Cicipin dulu. Bapak Dicicipin dulu. saya makan mie ayam di sini udah bertahun-tahun loh Pak. Nggak pernah lo Saya masukin tahu, begini. makanya tahu seleranya sampean. Seleranya gimana? Orang ini saya nggak makan bawang. Ini emang bawang. Ya Ini terus nggak usah sedap. pakai. Udah nggak usah pakai tangan juga. Orang ini udah buat. Saking gembiranya, Mbak, saking gembiranya saya itu pelanggannya. Baru lagi aja, Mbak, kita makan di mobil ya. Dibikin baru lagi nih. Baru lagi aja kita makan di mobil. Ini nggak dimakan dulu ini. Ini Mbak, cicipin dulu. Mbak, Bapak, Bapak jorok banget sih Pak. Udah. dibikin baru. Tungguin lo ya, jangan kabur lo ya. Satu apa dua? Oh ya. Siap. Kita udah kompakan sama manajernya, sama asistennya juga, kalau dia akan pergi dari situ, pura-puranya mau pergi dulu.
Bapak nggak usah dilempar-lempar kayak gitu kali, Pak, Ya, makanya. padahal kalau kebanyakan yang pada makan sini itu suruh ngelempar-ngelemparin lebih atas lagi. Kadang apa nyapa atas itu aku menek malahan kok. Udah, diam aja, yang penting enak masakannya. Cerewet amat sih. Jadi ini Mbak ke bawah. Soalnya posisinya yang biasa jualan sini kan lagi kena halangan, Mbak. Jadi maaf ke bawah emosi. Istrinya meninggal, Mbak. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kesamber petir, Mbak. Makanya kan jadi ikutan sedih, kadang ke bawah emosi. Terus Mas Ikinnya sedih dong, terus dia masih di kampung gitu. Ini masih di kampung ya, mungkin ya sekitar 1 bulan lah ini yang gantiin saya. Oke ya Mbak ya? Tapi biasa, Bapak biasa bikin mie gitu. Biasa. Maaf ya Mbak ya? Oke? Nggak pakai bawang ya, Pak ya? Oke ya Mbak. Saya pernah lihat Mbak deh. Ya. Berlari kencang. Sedan berwarna hitam berkecepatan melebihi kereta malam melesat bergelegeman dikit. Kayak pernah Enggak gitu lah, ya? saya bukan rapper. Saya Kelihatannya pernah lihat Mbak deh, tapi kayak gimana gitu ya? masa sih, Pak? Si Bapak. Biar kelihatan Itu ini biar Mbak. gimana? Itu pada jatuh-jatuh, Biar Pak Mimi. Jadi biasa Mbak, biar nafsu pelanggannya lebih, lebih lagi. Itu jatuh-jatuh nggak sayang, mie-nya kan berurang dong, Pak. Mubazir. Wah, tenang aja, yang penting kan enak. Vince. Pak, kayaknya enggak deh. Kok gitu sih? Udah tenang aja Mbak. Enggak Vincent, aku nggak mau Vincent. Sabar ya. Vince, aku nggak mau Vincent, nggak mau Udah jadi Mbak. Enggak Ya udah dibungkus aja deh, dibungkus kalau gitu. Silakan Mbak. Halo? Enggak Mas, enggak. Ayamnya udah siap. Ya, monggo. Saya udah nggak jadi. Kok nggak jadi gimana sih Mbak? Ini parah banget loh. Maksudnya gimana sih? Saya lapar loh Pak. Saya pengen makan mie ayam. Ini langganan saya bertahun-tahun. Bapak makan pakai parodi apa lagi itu? Udah gitu dikasih bawang banyak. Minta maaf, sekarang tak bikinin mie yang bener ya. Bener loh Pak ya? Nggih Mbak. Ya. Monggo. Nggih. Capek nih. Nggih. Oke, sekarang lu bikin mie-nya beneran, mie yang beneran. Bikin mie yang beneran. Ya bawang Pak, jangan lupa. Ih. Ya. Nun sewu monggo. Ya ini baru bener. Kenapa nggak dari tadi sih Pak? Allah, lamanya. Saking gembiranya Mbak. Masalah gembira, Bapak tuh aneh. Nggak rubah kan rasanya. Emang saya itu sebenarnya bukannya sok tahu, tapi ya yang jelas itu tahulah dari aura wajahnya itu seleranya. Oh ini minyak setengah mateng. Oh ini mie keriting. Selfie itu paling benci sama orang potong kuku di depan dia, karena itu fobia dia. Kita bikin agent gendir potong kuku di depan dia langsung. Jadi bukannya sok tahu itu Mbak, tapi ya emang lebih keahlian. Bapak ngapain sih Pak? Orang lagi makan juga kok gunting kuku. Kan Jorok tahu, saya tuh paling nggak suka tahu Pak orang gunting kuku. ya kan biar kelihatan sama Mbak kalau oh itu kok yang jualan mie ayam kok Bapak sih bersih parah amat banget gitu ya ya. orang lagi makan juga. Bukan nggak apa-apa, jadi udah nggak selera Pak. Makan saya juga Pak. Oh ya maaf. Jadi gini loh Mbak. Kebetulan Ini kalau teman saya nggak ke toilet, saya udah males dengerin Bapak sebetulnya udah aneh. enggak, soalnya kan ini Mbak, saya itu mempunyai istri lagi hamil dan istri saya itu galak banget Mbak. Dan kepengen saya sih kalau habis melahirkan itu mempunyai paling enggak itu punya badan kayak Mbak. Nggak usah pegang-pegang ya Pak. Nggak usah pegang-pegang. Kalau Bapak sekali lagi pegang ya, saya teriak beneran nih. Enggak, bukannya masalah gitu Iya, Mbak. ngobrol ya ngobrol aja, nggak usah pakai pegang-pegang Enggak, tangan. sekarang jujur Mbak, kalau saya lihat yang sering muncul di TV itu loh, salah satunya saya ngefan loh Mbak sama Mbak. Saya juga Nggak usah digeser-geser lagi, udah di sana Bapak nih keterlaluan impian banget sih. saya Mbak, jadi impian saya itu kapan ya kita bisa jalan bareng gitu loh. Berjalan berdua, lihat kamera, gitu ada wartawan banyak. Bapak jangan pegang sekali lagi saya bilang ya.
macem-macem deh. Bapak tuh keterlaluan dari awal sampai sekarang. Saya tuh udah nahan sabar dari tadi ya. Jangan macem-macem loh, Pak. Maaf, Saya bisa teriak di sini, Bapak. Saking gembiranya, Bukan Mbak. gembira-gembira, Bapak itu aneh. Ungkapan hati. kan Gila gue apa ya? aja, Mbak. Masa Nah, iya kayak sama. marah. Izin Tari, lu pura-pura jadi istrinya Gendir tukang mie ayam, lu nuduh dia selingkuh mau penyanyi dangdut di sini. Kepengen foto bareng gitu boleh nggak, Mbak? Ya? Oh, jadi gara-gara perempuan ini Mas nggak mau antar saya ke bidan? Hah? Kamu rela temenin perempuan itu daripada antar anak kamu ini? Mas, kamu tega ya, Mas? Selfie bingung dia bengong lo. Dek, Udah ya, jangan drama. Lebay ya, Mbak, lebay ya. Udah hamil tuh, banyak-banyak istighfar. Dek, sabar. Banyak bilang amit-amit. Apa masih kurang ya masih godain suami saya? Jelasin, Mbak. Mbak, tolong jelasin, Mbak. Tolong jelasin ke istriku dong, Mbak. Mbak, jangan sok sibuk, Ayo, Mbak. cepetan deh. Tadi aja mau mesra-mesra sama suami saya. Mbak, mulutnya dijaga, lagi hamil ya. Jelasin, Mbak. Diam lagi lu. Ah, gila. Mbak, tolong. Halo? Ayo cepetan ke sini deh. Ya. Dek, mau minta apa, Dek? Dek, udah kamu mau minta apa? Tenang aja, tak kasih. Aduh. Mobil. Mau minta mobil, Mbak. Mbak, tolong jelasin, Mbak. Istriku minta mobil, Mbak. Pak, jangan pegang-pegang bisa nggak? Lo urusin lah sama suami bini lu lah. Aduh. Kepengen Mas, mobil. ini sakit. Ya, sabar ya. Mbak, saya numpang mobil, Mbak. Sebentar ya, Mbak ya. Pinjam sebentar ya. Apaan sih, Mobil. Pak? Enggak ada. Sabar ya, Dek, ya. Sabar ya, Dek, ya. Sabar. Sabar. Dari tadi kamu mesra-mesraan saya udah Tapi, ketakuan. biar. Urusin ya sendiri ya. Yang hamil-hamil lu bukan gue. Sabar ya, Dek, ya. Dia mau pergi, lu bilang, Mbak belum bayar, Mbak. Nah, lu sekarang pura-pura kesurupan nih. Pura-pura kesurupan. Apa sih? Tuh kan, Mbak, suami saya Mbak kesurupan, Mbak. Ayo orang juga ini palsu kalian ya, benar-benar ya. Aku palsu, Mbak. Ayo, Mbak. Ya urusin aja tuh istrinya. Ya, Mbak. Ayo, Mbak, tanggung jawab dong, Mbak. Aduh, Mbak. Mbak, tanggung jawab, Mbak. Apa sih? Selfie bingung. Sekarang dia bingung mau ngapain. Ngeliat ada orang kesurupan, tadi tukang mie ayamnya kesurupan di depan dia. Mas, gimana nih? Tuh, Apa Mbak, sih? Mbak, tanggung jawab dong, Mbak. Mbak, jangan kabur gitu dong, Mbak. Mbak, tanggung jawab, Nggak ada Mbak. orangnya. Apa sih? Mbak, kok Mbak main kabur gitu sih, Mbak? Ya di mana sih cepetan kali. Ya Allah lama banget. Ih heran deh. Dari pagi juga. Bapak diam. Mas, Mbak, Mbak tanggung jawab dong, Mbak. Mbak. Mas. Mas, kenapa, Mas? Mbak, ini suami saya, Mbak. Tolong, Mbak. Itu suaminya ya. Mbak, lagi Bukan sakit urusan saya ya. Iya, Mbak. Mbak, tanggung jawab. Ini, Mbak. Sama itu, Mbak. Apa sih? Tanggung jawab dong, Mbak. Tanggung jawab apa? Itu dia jadi kesurupan gitu gara-gara Ya Mbak. bukan urusan saya. Gara-gara Mbak. Hamil orang saya nggak ngambilin kamu. Gimana sih? Nggak usah pegang-pegang ya. Mbak, gimana ini, Mbak? 200.000. Mas, tolongin, Mas. Mas, tolong, Mas. Itu Mas diguna-guna sama cewek ini, Mbak. Mbak. Mas nggak tahu masalahnya ya. Jangan kayak gini ya. Mbak, tanggung jawab apa, Mbak? Mbak, jangan pura-pura dong, Mbak. Mbak, suami saya jadi kayak gini, Mbak. Tolong dong, Mbak. Apa sih? Vince. Ya, dia main guna-guna. Emang gue nabrak? Emang gue ngapa-ngapain nih kerjanya dia? Tadi kan aku mau ke bidan. Dia lagi pacaran tadi. Coba mobil dibuka aja. Mbak. Ini apa sih? Ini apa-apaan sih? Bapak keluar ya. Bapak keluar ya. Bapak keluar ya. Lu ngapain sih? Keluar. Vincent, keluar deh. Keluar. Oke. Sekarang Tari pura-pura kontraksi lu mau melahirkan di situ. Pura-pura mau melahirkan. Sakit, saya mau lahiran ini. Ya, nanti dikasih. Keluar dulu, balik dulu. Aku mau lahiran ini, Mas. Ya, nanti saya Jangan kasih bayar. Ayo, cepat keluar. Gua panggil polisi ya. Cepetan keluar. Keluar. Panggil taksi aja. Bodo amat. Ini gara-gara dia, Mas. Keluar. Dia telat bawa saya ke bidan. Keluar. Urusan saya.
jawab dong, Mas. Mas. Mas, tanggung jawab dong, Mas. Mbak. Woi. Oke, biarin dicabut yuk. Kita ikutin lagi. Ikutin jalan. Jalan. Oke, pemirsa. Ini penjebakan berikutnya. Kita akan bikin sesuatu yang sesuai dengan yang kejadian lagi fenomena terjadi di masyarakat. Kan sekarang lagi ada fenomena gendam dan hipnotis. Banyak ibu-ibu yang ditipu, perhiasannya diambil karena gendam, ya. Nah, sekarang kita akan buat begitu dan Selfie ini lagi baru banget dia baca-baca berita soal ini kata manajernya. Oke, langsung samperin Noak, langsung pas dia turun langsung samperin, langsung so akrabnya sama Selfie. Bilang lu mau jual perhiasan. Halo Kak Selfie. Apa kabar? Baik. Wah, kamu makin keren aja nih. Yang pastinya udah jadi pedangdut yang oke banget ya kayaknya ya. Aduh, sekali lagi deh salam kita. Saya punya kalung ini ya. Sebenarnya saya lagi sedikit butuh uang nih. Jadi saya butuh duit. Sebenarnya harga kalung ini 50 juta. Tapi saya jual ke Kak Selfie aja 30 juta ya. Aduh. Ya, saya minta tolong aja, Kak. Nggak ada duit Kan teman lama, masa kamu lupa sih sama saya? Oke, Noah, kita udah kompakan sama asistennya dan manajernya. Jadi mereka itu asisten dan manajernya akan pura-pura bisa kena pengaruh ilmu hitam, pengaruh sihir, kena gendam sama lu. Ya, tolonglah saya jual 30 aja, kalau enggak 25 deh, 25. Ya, tapi kakak jangan marah-marah dong, santai aja. Ini ngapain sih lu? Kamu jangan marah-marah juga, Kak, santai aja. Jam tangannya bagus. Ya, jam tangannya bagus, Kak. Apa? Enggak. Selfie jangan marah juga, Kenapa? Enggak. Oh, lo mau hipnotis. Enggak bisa. Enggak, saya enggak hipnotis. Enggak, balikin lagi barangnya. Balikin barangnya. Hipnotis, Kak. Enggak, ini hipnotis, Mas. Astagfirullahaladzim. Nyebut. Selfie bingung deh, karena dia ngerasa ini cuma dia doang yang nggak kena pengaruh gendamnya nih, sementara yang lain kena. Oke, boleh kakak kasih saya 1 orang 1 juta, sudah lebih itu gak apa-apa ya. Sekarang ya jangan lupa. Harus lebih, gak apa-apa. Pokoknya hati-hati langsung ada duitnya ke saya. Kamu juga. Oke, Selfie minta tolong, yang datang akan orang kita juga nih. Kalian juga saya. Ya, jangan marah-marah, jangan dengerin saya ya. Ambil barang-barang harga kalian dia kasih saya ya. Sekarang juga barang-barang harganya. Kalau ada uang juga boleh saya kasih. Ya, kalau ada uang handphone juga boleh. Ya, semuanya boleh ya. Selfie, baca ayat loh dia. Oke. Nanti teman-temannya akan pura-pura sadar. Eling dong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu jangan marah, Lu nggak akan bisa ya, balikin barang-barang. Pegang dulu. Mana uang sejutannya? Oke, pokoknya Noak nanti akhirnya lu pura-pura kabur aja. Gue harus duluan, gue harus masuk ke salon dulu nih. Lo ulur waktu, jangan sampai dia masuk ke salon duluan. Harus gue terlebih dahulu nih. Ya. Makanya Allah Mas Ran, Vincent, astagfirullahaladzim, kalau kayak gitu mesti fokus. Kita itu kena di hipnotis, orang kalau pegang itu mesti mawas diri. Di Jakarta, iya. Gimana sih astagfirullahaladzim, Bu, ini apa mesti sadar gitu loh. Kalau yang sadar kalau kita baca-baca nggak akan kena. Iya, kita harus hati-hati lain kali. Yuk. Oke, pemirsa Harian Aneh, sekarang kita udah ada di Salon Sari di Tebet, dan ini di sini kita udah kerjasama sama manajernya kalau Selfie akan ada perawatan muka di sini, dan nanti dia akan ada di ruangan sini dan saya bisa melihat dari luar sini, tapi dari dalam sana nggak bisa nembus ke sini karena ini kacanya kaca yang hanya bisa lihat dari luar, dan nanti kita akan lihat di sini, jadi kita akan langsung bikin beberapa penjebakan di sini. Oke, dia datang di pojok, duduk di pojok kursi pojok sana. Risa, lo masuk, lo langsung marah. Siapa suruh duduk di situ? Sambil lo liatin atas bawah. Ini udah tempat saya booking gitu. Mbak, siapa suruh duduk di sini? Ini ngapain duduk di sini? Mbak nggak tahu? Nggak tahu apa? Ini tuh tempat udah saya booking, Mbak. Oh gitu, kok nggak ditulisin? Biasanya kan di reserve apa gitu biasanya. Nggak ada, mungkin orangnya lupa. Pokoknya saya udah reserve ini tempat. Reserve apa reserve? Apa aja deh. Oh gitu, jadi private gitu. Kok saya baru tahu kalau bisa di reserve Ya ya? semenjak saya yang booking.
Mbak mau duduk di sini. Ya iyalah, orang tempat saya kok. Oh, udah nggak apa-apa, santai aja. Relax, relax. Aku bisa pindah ke sana. Oke, tasnya kan ditaruh di kursi tengah tuh. Lo bilang, siapa suruh taruh tasnya di situ? Ini tempat udah saya booking juga buat naruh tas saya. Siapa suruh nih tasnya ditaruh di sini? Asli. Apalagi? Ini umum kan? Ini tempat juga udah gue booking ya. Serius? Ya iyalah. Oh, jadi kaki lo sebelah kanan sana, sebelah kiri sini kaki lo gitu. Ini tempat buat naruh tas gue. Lu ngapain naruh tas di sini? Terserah, tas gue mau ditaruh di sini, di ono, di para, di mana bebas. Oke, kepancing emosinya pemirsa, kepancing emosinya. Oke, terus. Ngomong aja sama mbaknya, ntar mbaknya datang ke sini. Enggak, daripada saya lempar nih tas ya. Asli lo ya, mulut lo ya. Ya udah, terserah. Nih awasin, mau saya banting tasnya. Oke, dia kesel. Oke, tasnya lo ambil, lo taruh di lantai. Pasti dia marah, karena itu tas mahal. Mau ngapain? Udah nggak jadi orang. Saya tuh nggak biasa. Bisa juga gue biasa gitu. Tahu nggak? Ini tuh tas gue tuh mahal. Merek apa? Merek mahal. Hah? Mereknya mahal gitu. Lo yang berisik datang-datang, ya Allah. Mau ke salon kayak mau ke kantor. Lo nyinyir aja. Lo pura-pura telepon temen lo, terus lo nyindir ngomongin selfie. Halo Beb. Beb, kamu tahu nggak Beb? Aku lagi di salon Beb. Aku kesel banget Beb. Ada orang cewek yang mirip. Kamu nggak tuh sih penyanyi dangdut yang selfie itu? Iya Beb. Gue sebenarnya sih udah kesel ya sama selfie-nya. Apalagi ini nih orang yang mirip-miripin sama si selfie itu. Sok kaya banget, songong banget Beb. Ampun. Sini kan Beb. Itu kayak nggak punya ini banget kan. Ini suaranya kayak gitu, coba deh. Pengen muntah, enak, ruangannya bikin mual. Ih, jadi panas, aku tahu nggak di sini. Baunya juga nggak enak. Parfumnya juga parfum kayak nyong-nyong. Baunya nggak enak. Iya. Lu pakai minyak jelantah aja, lu banyak ngomong. Tuh, pakai segala, pakai tas LV segala lagi. Gue tahu banget ya itu palsu pasti. Sok-sokan pengen biasalah gaya kalau tapi punya mah bilangnya semuanya palsu. Tapi kelihatan banget BT-nya deh. Yaudah Beb, yaudah ya. Iya Beb, aku gak bakal lupa. Oke, see you. Gue yang ketek. Sini kamu. Aku mau sama kamu aja deh. Kamu udah lama kan kerja di sini? Dia marah. Lu pikir lo siapa? Mau di sini, mau lu pejabat kek, mau yang punya ini kayak ini selagi dibuka untuk umum gue bisa asli manner. Aduh gila, bagus lah ya. Lu nggak bangun, emang dasar lu emang orangnya agak-agak gesrek. Udah, Mbak, lu mau ngerjain di sini juga. Gue panggil yang lain aja deh. Tukang sapu kayak satpam kayak yang bisa ngerjain gue. Jangan bikin saya emosi deh. Udah. Oke, nanti akan masuk agent kita yang satu lagi. Jadi, ada agent Tari yang tadi jadi agent ibu hamil, sekarang akan masuk lagi, tapi udah dengan penampilannya berubah. Pakai masker dan pakai kacamata. Oke, langsung aja Tari masuk situ. Sebelum perawatan, saya pijit dulu ya. Kenapa Mbak? Dulu pakai dulu ini nih. Enggak, jorok banget sih. Enggak. Oke, dia langsung jijik ngasih tisu basah. Enggak. Baru pasti ya. Mbak. Mbak, ganggu saya sih Mbak. Ya Mbak yang ganggu saya. Ya masa iya sih orang bersihin ke muka orang. Mikir dikit apa? Mbak saya ngerjain sama yang lain aja deh. Nggak mau. Siapin dong komplotan 3 orang. Pemirsa, jadi nanti ceritanya di sini akan ada sebuah aksi kejahatan. Kita setting, akan ada 3 orang seolah-olah adalah perampok yang akan merampok tempat ini. Omong keterlaluan ya, Mbak. Sik banget. Udah dong, lu diam ya. Diam! Jangan bergerak! Diam, jangan bergerak! Kita bawa senjata tajam. Jangan bergerak. Ampun Pak. Kalian siapa? Bergerak. Diam semua.
Semua Tiara. Tiara. Apa sih Tiara? Tiara. Tiara apa? Tiara. Si Selvi kelihatan bingung dia nggak bisa, dia nggak tahu mesti ngelakuin apa. Tiara. Kenapa? Jangan Tiara, bentar nggak bisa melihat muka kita. Oke, semua pergi. Buru, ikutin. Angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Heboh. Tangan, Ini bisa jatuh kayak gini. Nah, terus maksudnya suruh ngapain? Kalau nggak angkat tangan, gerentangkan tangannya. Semua, bertangan. Kalau nggak kita bisa lukain kalian semua. Udah, sekarang semua. Itu ngapain tutup mata? Ngejek. Oke, sekarang semua suruh keluarin handphone masing-masing. Udah semuanya. Yuk, HP-nya keluar. Keluarin HP-nya. Selvi, tapi gue nggak tega lo. Selvi udah mau nangis lo, ketakutan dia. Jadi pemirsa saya nggak bisa ngebayangin sih. Jadi perasaan Selvi kayak apa nih? Ambil HP-nya. Udah semuanya. Cek pulsa. Nih, cek pulsanya. Ya apa? Ya kan saya nggak pakai yang voucher, saya pakai yang pasca bayar. Ini banyak loh pulsanya. Ya telepon aja, mau berapa jam? Baru pulsanya itu bos. Ini nggak ada pulsanya bos. HP lu ada nggak? Hah? Nggak punya? Suruh pakai sama dia. Mbak pinjam HP Mbak. Nggak ada Ini lagi, cuma nggak ada pulsanya ini nol. Ini. Saya pakai dulu ya. Pinjam dulu ya. Pinjam dulu boleh nggak? Boleh. Halo Mama. Ya biasa lah, lagi di kantor. Kan Papa kan kerja di bank. Oh iya. Oke, ini baru dibeliin. Oh, yang harga berapa? Iya ini Mama, ini sebentar saya. Halo. Ngomong buruan. Iya, halo. Iya, Mbak. Ya niat dia itu bos. Ngomongnya. Iya. Iya, ini lagi dibeliin tas katanya. Buruan jangan nangis ngomong. Iya, ini beli tas, beli apa lagi? Beli handphone. Bisa mana sih pikir kasihan kita? Tapi kok ngomongnya ini sih nggak jelas lagi gimana sih Papi? Di kantor, katanya di kantor. Mati, ini mati. Gimana sih orang mati juga? Habis kayaknya pulsanya. Tadi bohong kali mati. Bohong dia. Nggak tahu, itu Bohong, bisa ah? nelfon berjam-jam, itu Bohong. mati sendiri. Bos dibohongin bos. Bos dibohongin bos. Ya telepon lagi aja. Coba telepon, kayaknya nggak ada pulsanya lagi tuh bos. Ada apa-apa kamu bisa tahu dia. Ini nanti kalau ada apa-apa dengan istriku gimana? Papa! Siapa? Papa ini sekarang dirampok! Istri kamu sudah. Dia. Jangan bergerak. Papa dirampok? Yaudah Pak, nggak apa-apa. Emang aku salah banget tuh Pak sama cewek itu Pak. Aku kesel banget dia sama cewek itu Pak. Pak, aku mau jamin dia Pak. Jam. Buruan. Minta apa kamu? Kalung. Buat kaca saya bos. Dengerin nggak? Sepatu itu juga tuh Pak. Mau hidup apa mau ini cepat. Sepatu lepas. Ini udah kamu tinggal lepas. Lepasin bantu. Cepetan! Gak usah nangis terus. Itu kalung buat aku. Sini, kalung sama saya. Sepatu sama istri kamu. Udah semua. Hah? Oke. Udah ketahuan. Nah, terima kasih atas semua barang-barangnya ya. HP-nya udah sampaikan. Istri punya aman. Pacar aku juga aman. Dapat kalung. Tinggal lanjutin. Mas, kamu berhasil. Aduh. Ini apa
apaan sih? Masih ini Apa? kangen papa. Hah? Ya. Makasih ya Pak, udah makasih ya saya. Terima kasih ya kalungnya ya. Ih, Ini uang tadi yang saya minta kamu nggak kasih. Ini gantinya. Ya. Makasih ya Bang. Ini berapa harganya Mbak? Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Ini penelusuran nggak? Ini kalian bener kayaknya. Ini kurang ajar ini semua ini. Ini masih acara yang ngerjain itu artis itu bukan ini. Ayo, habis semuanya. Coba lihat. Dia nangis. Ini Mbak saya kasih buat Mbak. Ini saya balikin lagi Mbak. Nih Mbak, saya balikin. Saya balikin. Balikin dulu kalungnya. Saya balikin Mbak. Kasih 25 juta. Balikin. 25 juta Kak, 25 juta ya. Oke. Dari pagi udah nyampe di situ lah di Jamret hipnotis. Ini juga tuh paling nyebelin banget di booking booking lagi sibuk lu booking. Wah sebel. Mantap kan? Makanya aneh banget sebel. Apa rasanya? Apa rasanya? Aneh. Aneh. Karena emang ini adalah hari yang Ternyata dikerjain abis-abisan sama Uya-Kuya di acara hari yang aneh. Udah bener-bener aneh Uya. Sebel. Udah.